Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Ridwan. Ya, ada telepon lagi. Oh, Mobi. Apaan nih? Halo, halo, halo. Woi, kenapa ya? Di apa namanya? Pom bensin Shell. Kenapa ya? Udah selesai sih. Halo semuanya, kembali lagi di vlog gua. Dan kali ini gua bikin motovlog ya. Seperti biasa, karena nggak punya mounting, jadi gua pakai lakban. Gua tempel di helm. Ya, sekarang gua mau cerita tentang motor yang gua pakai sehari-hari, Yamaha NMAX. Ini motor gue beli karena kecelakaan ya. Bukan kecelakaan karena jatuh ya. Jadi waktu itu Yamaha bikin inden online buat Yamaha NMAX non ABS. Waktu itu berhubung kerjaan gue internetan, gue penasaran kan ya gimana sih sistemnya inden online itu. Ya udah akhirnya gue coba-coba, terus ternyata dapat dan langsung bayar tanda jadi 1 juta. Nah masalahnya, gue waktu itu lagi nggak niat beli motor. Gue biasanya naik Honda Spacey yang pernah direview di Outlet Max. Termasuk ini juga pernah direview sama Hilsat. Jadi ceritanya ini adalah motor kelima gue. Motor pertama gue itu Yamaha Vega R pas SMA. Itu motor enak banget ya, dan sejak pakai itu gue jadi kayak suka sama Yamaha gitu dibandingkan sama Honda. Terus pas kuliah ganti ke Revo 110, tapi tetap masih enak Vega R. Itu gara-garanya rantai Vega R-nya putus. Terus gue lantang untung tengah malam dorong motor. Besokannya pas mau berangkat kuliah naik Vega R, tiba-tiba bokap nyuruh naik Revo. Padahal Revo yang baru itu kan buat operasional kantor ya, buat auto net rent car. Akhirnya malah tukeran karena Vega R udah tua, udah banyak jajan. Gue disuruh naik Revo, kantor justru disuruh naik Vega R. Terus habis Revo, di semester akhir gue beli Honda Spacey, soalnya emang pengen matic yang murah, bisa muat helm. Itu motor sampai sekarang masih ada, kadang-kadang gue pakai juga, soalnya enak, lincah. Terus gue pernah beli Yamaha R15, cuma karena nggak kuat pakai motor kopling, ya udah akhirnya gue jual daripada nganggur di rumah. Soalnya udah beli tapi tetap kemana-mana naik Spacey. Ya itu sumpah, naik motor kopling di Jakarta itu mimpi buruk men. Ya udah, dan ya akhirnya dari Spacey tiba-tiba jadi NMAX. Nah NMAX ini tadinya mau gue jual lagi. Makanya gue itu posting di grup FB Yamaha NMAX, grup NMAX Kaskus, tapi ternyata nggak ada yang mau gantiin online indennya gue. Kali-kali aja gitu kan ada yang mau bayarin gitu, ternyata nggak ada yang minat. Terpaksa akhirnya gue beli motor, gue beli cash. Soalnya gue pikir mungkin nanti beberapa bulan ada yang mau beli motor ini gitu. Nah sekarang gue mau cerita soal buying experience. Gue jujur aja kecewa berat sama dealer tempat gue beli motor. Jadi ceritanya gue habis inden online, terus diarahkan ke dealer terdekat dari rumah. Udah, motor dijanjiin sebelum atau sudah lebaran. Berhubung katanya nomor urut gue indennya 30-an, jadi kemungkinan sebelum lebaran. Tapi kan gue itu lagi umroh Ramadan dan lebaran di sana. Jadi gue minta habis lebaran aja. Tapi ya agak miss sih, maksudnya jadinya tanggal 25 nyampe ke rumah gitu kan. Nah terus udah nih tanggal 25 dateng, gue telepon dealernya, bilang katanya gini, kalau misalnya mau cepet bisa nambah 200.000, tapi nambah 200.000 jadinya tuh tanggal 31, jadi cuma beberapa hari doang. Tapi gue tuh nggak berminat. Kenapa? Soalnya gini, kalau misalnya berhubungan sama kantor terus dia miss, pasti balikin duitnya lama gitu, nggak harus transfer duluan. Ya udah akhirnya gue deal sama dia, jadi gue kasih duit itu ketika STNK udah jadi, udah nyampe. Jangan kan 200.000, gue bilang gue nambahin 250.000 deh. Ternyata akhirnya tanggal 31 nggak jadi. Udah, karena nggak jadi gue telepon, sepakat akhirnya 2 minggu gue ikutin proses normal. Udah 2 minggu ternyata STNK juga nggak datang. Terus gue telepon lagi ke dealernya bilang apa, katanya gini, ini masalahnya dari Yamaha pusatnya pak, jadi sekitar sebulan sampai 2 bulan lagi dari sekarang.
Nah, karena gue kesel kelamaan kan ya, masa sebulan gitu kan, akhirnya gue email ke PR-nya Yamaha karena kan gue kebetulan kenal, gue kan media ya, Autonet Max, gue ceritain lah kronologinya gitu kan. Ternyata gara-gara email itu nggak nyampe sebulan 2 bulan, lusa itu langsung dikirim STNK-nya, langsung udah jadi. Ya tau gitu dari awal mendingan gue bilang aja gue media gitu biar dicepetin gitu ya. Ya cuma gue nggak pengen kelihatannya kayak arogan gitu, akhirnya gue pakai biasa aja. Nah, udah selesai nih masalah STNK. Sekarang masalah, buset, ini bau bener. Tak napas deh. Buset deh, itu truk parah banget baunya. Nah, sekarang ngomongin BPKB. BPKB-nya tuh kan harusnya beberapa nggak lama setelah STNK tuh BPKB jadi ya biasanya ya. Ini bulan kedua, bulan ketiga itu nggak jadi-jadi sampai akhirnya gue bilang, wih, ada Sprinter nih, ini mobil jarang nih kayak high ace gitu ya, cuma dia tuh udah punya electronic stability control, kalah Fortuner ya. Kok jadi ngomongin itu ya? Enggak gini, jadi BPKB itu lama banget nih motor jadinya. Akhirnya karena udah saking lamanya gue sampai bosen, gue tanya di grup NMAX juga sih, maksudnya katanya memang BPKB nggak cepat, jadi gue oke lah, gue santai aja gitu. Terus Februari atau Maret atau April ini gue lupa tepatnya kapan, beberapa bulan lalu lah, belum lama kok, gue ditelepon suruh ngambil BPKB. Cuma karena gue udah terlanjur ilfeel, gue sampai sekarang belum gue ambil BPKB-nya, emang nggak sempet sih ya. Nah, udah tuh BPKB, pokoknya nih buying experience gue paling jelek waktu gue beli motor. Nah, gue tuh beli motornya tuh bayang-bayang PCX tuh, karena kan modelnya mirip-mirip ya, cuma PCX mahal banget. Menurut gue nggak worth it aja sih kalau ngeliat NMAX harganya cuma 2-3,5 gitu kan. Enggak, gue mulai dari yang bagus-bagusnya dulu deh. Jadi setelah gue lama pakai motor ini nih, gue rasa motor ini emang gue paling suka tuh mesinnya. Mesinnya tuh enak, kenceng. Kalau dibandingin PCX sama Vario 150 jauh lah enakannya di kemana-mana mesinnya. Terus posisi duduk motor ini juga enak banget, nyantai, relax, joknya lebar. Tapi pas berhenti gitu ya, kita lampu merah itu enak banget, pendek, nggak harus jinjit. Tapi biasanya motor pendek kan bawahnya suka mentok ya, ini nggak gampang mentok gitu. Pokoknya enak lah. Terus selain itu gue juga suka remnya, dia dual disc brake, meskipun belum ABS dia tuh enak, pakem, terus empuk juga gitu. Ini gue tambahin stiker ABS soalnya dibanding sama yang anti-lock brake system itu nggak ada bedanya sama sekali gitu kan. Terus motor ini tuh kalau kencang tuh stabil, terus mau belok juga enak gitu ya, kayak tadi gue belok agak miring gitu. Itu tuh enak banget ini motor, dibanding PCX mah jauh lebih enak ini kemana-mana gitu. Terakhir gue suka di motornya itu ada jamnya di speedometernya. Sisanya mungkin ya biasa-biasa aja, tapi poin-poin itu menurut gue udah sangat bagus untuk sebuah motor Matic gitu kan. Nah, tapi ada beberapa flaws yang bikin gue bener-bener ilfeel banget. Yang tadinya gue happy gitu ya, langsung rasanya tuh kayak ih kok begini amat gitu ya. Jadi pertama, ini dia punya shock breaker belakang itu yang bener-bener keras banget. Soalnya nih shock breaker belakangnya tuh shock breaker Mio di double. Jadi ya kebayang dong kayak gimana kerasnya gitu kan. Ini kan berarti nggak 2 kali lipatnya Mio gitu loh. Terus gini ya, banyak yang ganti sama shockbreaker Shogun atau shockbreaker yang mereknya apalah itu, cuma gue nggak ganti karena gue emang udah dari awal udah nggak nafsu gitu kan, kok motor banyak banget kurangnya gitu ya. Nah terus gue komplain ke Yamaha, emang shockbreaker keras kayak gini ya, kata Yamaha gini, iya karena ini motornya genre-nya tuh sportsmatic, yang motor sport kan keras ya. Ini gimana sih jadi nyebrang apa enggak sih itu orang. Nah motor sports ya, ngomong motor sports, emangnya dikira gue nggak pernah naik motor sports kali ya. Motor sports juga gue yang naik tuh ya, gue naik Ducati, naik ya motor-motor lain gitu ya, nggak sekeras ini juga kali, maksudnya masih keras pun juga kerasnya tuh keras mantep gitu. Bahkan ada motor sports yang bener-bener empuk, dipakainya tuh enak banget shockbreakernya. Terus yang kedua, shockbreaker depannya tuh parah banget. Jadi kalau keras mah nggak masalah ya, tapi ini kalau kena lubang itu bunyinya tuh langsung kenceng banget, bertak gitu, sampai semua orang tuh langsung ngeliatin motor gue. Bahkan gue sampai berhenti pertama kali kejadian, gue lihat ada yang patah nggak ya, ada yang rusak nggak ya, soalnya tuh bunyinya kenceng banget gitu, kayak ditabok Bruce Lee, bertak gitu kan. Ternyata emang semua NMAX tuh kayak gitu pas gue lihat di grup. Ya itu emang, jadi pas gue pakai motor ini baru beberapa minggu gitu, langsung gue kayaknya ih kok motornya gede banget ya gitu. Terus ini larinya sih enak sih ini motor ya. Nah terus gini,
Yang ketiga adalah setelah beberapa bulan pemakaian, gue menemukan motor ini punya di bagian bibir tangki bensin itu berkarat. Ah, nggak cuma berkarat, tutup bensinnya itu juga dia punya slot kunci itu yang susah gitu, yang keras, seret gitu. Jadi kalau mau buka tutup bensin tuh susah gitu, butuh effort banyak. Terus yang terakhir buat sebuah motor modern sih, ini getarannya cukup berasa di tangan, di kaki. Mungkin karena spesi gue pakai halus banget ya. Terus enggak, ntar masih ada yang terakhir lagi nih. Gue ngerasa motornya punya tangki kecilan gitu. Dia punya mesin 150 cc, dimana kalau menurut gue 150 cc lebih boros dibanding sama Matic 110 cc kayak spesi gue kemarin. Ya jelas ya. Cuman tangkinya cuma 6,5 liter gitu. Seharusnya motor kayak gini tuh tankinya kayak motor laki, 12 liter atau 15 liter gitu. Jadinya gue dibanding sama spesi gue 5,5 liter, gue lebih sering isi bensin pakai motor ini. Ya udah sih itu aja. Jadi motor gue emang seperti itu, masih standar semuanya. Gue pakai motor ini udah setahun kurang sebulan, dan gue secara overall dibanding sama motor gue yang lain, motor ini emang enak. Tapi gue kalau dibilang happy, gue tuh kayaknya paling gak happy gue naik motor ini gitu. Mulai dari banyak experience-nya, terus sama flaws-flaws yang kekurangannya tuh bener-bener fatal. Ntar ini gue kemana ya? Salah jalan lagi. Jadi menurut gue ya emang harusnya bisa memperbaiki hal-hal tersebut gitu. Gue kan pengennya kalau beli motor tuh langsung kayak no worries gitu ya, rasanya tuh langsung tinggal gas, tinggal ini gitu, tinggal make gitu kan, enak gitu. Seharusnya nggak ada lah yang kayak misalnya suara beletak di shock breaker depan, shock breaker belakang yang lebih lembut. Nah soal tangki bensin kecil, getaran mesin, itu menurut gue sih nggak ada masalah ya. Ya wajar lah, tapi kalau yang kayak gitu tuh kayak motor rusak gitu loh, menurut gue harusnya jadi perhatian lebih gitu, jangan sampai dibiarin gitu aja. Bahkan ya kalau dari tadi perhatiin gue jalan tuh agak goyang-goyang gitu kepalanya, ya itu karena emang shock breakernya tuh keras banget sampai perut tuh kepocok gitu. Sampai gue naik Revo, naik Spesi tuh langsung gue rasanya empuk, padahal kan Revo sama Spesi tuh terkenal keras banget ya suspensinya ya buat motor di kelasnya. Oke, jadi itu aja dari gua. Semoga bisa bermanfaat dan kalian nggak menghadapi hal yang sama seperti gua dari banyak experience. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau kalian punya komentar atau punya pengalaman yang sama tentang NMAX, bisa di-share di sini di komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk share. Oke, sekarang kita mau ke rumahnya Om Mobi. Tadi kita disuruh ke Om Mobi. Jadi itu aja dari gua kali ya. Dadah, thank you udah nonton. Apa? Belum.